Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mulai membaca dan mengkaji kitab Kashfus Satir Syarh Lu'amit Raudatin Nadhir, sebuah kitab yang membahas atau menjelaskan kitab Raudatun Nadhir. Kitab ini atau syarah ini ditulis oleh Muhammad Sidqi ibn Ahmad al-Burnu al-Ghazi rahimahullahu taala, dan kitab ini terdiri dari dua jilid. Cetakan yang kita pakai di sini adalah dari cetakan Ar-Risalah Al-Alamiyah. Untuk PDF-nya insyaallah akan kita cantumkan di deskripsi. Baik, kitab ini, kitab Kashfus Satir ini sesuai dengan judulnya, dia adalah sebuah kitab yang disusun untuk menjelaskan dan menerangkan hal-hal yang samar yang terdapat dalam kitab Raudatun Nadhir. Kitab Raudatun Nadhir ini sendiri, judul lengkapnya adalah Raudatun Nadhir wa Junnatul Munadhir. Taman An-Nadhir, Raudatu An-Nadhir, tamannya para pemikir dan perisainya para pendebat. Kitab ini ditulis oleh penulisnya, yaitu Abu Muhammad Abdullah ibnu Ahmad ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala al-Hambali. Di kitab ini ditulis oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi, yang mana kitab ini disusun menggunakan metodenya al-mutakallimin. Ya, nanti kita akan bahas metode penyusunan kitab usul fikih. Salah satunya adalah metode al-mutakallimin. Ya, kitab ini menggunakan metode al-mutakallimin. Kitab Raudatun Nadhir wa Junnatul Munadhir ini ditulis berdasarkan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Kemudian kitab ini sebenarnya adalah sebuah kitab ringkasan, atau bahkan kita katakan kitab yang menginduk kepada kitab yang lain karangannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang berjudul Al-Mustasfa fi Ilmi Usul. Jadi Ibnu Qudamah menukil banyak dari isi kitab ini diambil dari kitab Al-Mustasfa tersebut. Kitab Al-Mustasfa karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau adalah seorang Asy-Syafi'i. Kemudian Ibnu Qudamah banyak menukilkan pendapat-pendapat Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Raudatun Nadhir ini. Baik, kitab Raudatun Nadhir ini sangat memiliki banyak sekali kemiripan dengan Al-Mustasfa. Bahkan ada satu bab lengkap yang beliau nukilkan dari Al-Mustasfa dengan lafaz, bahkan dengan lafaznya letter luck seperti itu. Baik. Selain dari kitab Al-Mustasfa, Ibnu Qudamah juga mengambil sumber tulisan dari kitab lain, semisal kitab Al-Uddah karangannya Abu Ya'la, kemudian juga kitab Al-Mu'tamad karangannya Abul Husain Al-Basri, kemudian juga dari kitab At-Tamhid karangannya Abul Khattab, ulama abad ke-5. Baik. Kitab Raudatun Nadhir ini yang ditulis dengan Thariqatul Mutakallimin oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Di dalam kitab ini Ibnu Qudamah beliau mengatakan nadhkuru fihi usul al-fiqh. Di dalam kitab ini kita menyebutkan tentang usul fikih wal ikhtilaf fi, persisian-persisian yang ada di dalamnya, wa dalilu kulli qaulin al wajhil ikhtisar. Beliau juga menjelaskan dalil masing-masing pendapat, tapi dengan cara al-ikhtisar, karena tujuan Raudatun Nadhir ini adalah meringkas poin-poin penting yang ada dalam kitab Al-Mustasfa dan beberapa kitab yang kita sebutkan tadi.
Beliau juga mengatakan wal ikhtisar min kulli qaulin alal mukhtar. Ya, membatasi hanya pada pendapat-pendapat yang mukhtar saja. Ya. Wa nubayyin min dzalika ma naqtadi. Kemudian beliau akan menyebutkan mana pendapat yang beliau kuatkan di situ, mana pendapat yang beliau dukung dari pendapat-pendapat yang ada. Kemudian wa nujibu man khalafana fi. Kemudian uh, menjawab atau membantah ya pendapat-pendapat lain yang menyelisih pendapat yang beliau pilih. Baik. Kitab ini, kitab Raudatun Nadhir ini beserta syarahnya ya, dipakai di banyak sekali mahat-mahat ya, banyak sekali universitas-universitas di Indonesia maupun di luar sana. Ya, di antaranya misalkan kitab ini dipelajari di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud ya, di apa namanya Arab Saudi sana. Begitu juga di cabang di Indonesia itu di Libya Jakarta dipelajari selama 8 semester ya, dipelajari selama 8 semester. Jadi kitab yang sangat masyhur sekali, kitab yang ya sangat terkenal di kalangan para thulabil ilmi karena sangat membantu ya, para tulab untuk memahami ilmu usul al-fiqh ya, meskipun kitab ini tergolong kitab yang lumayan rumit ya, karena memang ilmu usul fikih adalah ilmu yang lumayan rumit jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Baik. Jadi kitab Raudhun Nadhir ini akan sangat susah bagi kita untuk membacanya secara langsung tanpa bantuan dari kitab syarah. Ya, karena memang bahasa yang digunakan Ibnu Qudamah di dalam kitab Raudhun Nadhir ini sangat ringkas sekali dan dengan bahasa perdebatan yang kental, ya, khas-khas munadharah begitu. Ya. Kemudian mungkin kalau antum yang membeli kitab ini nanti di beberapa cetakan ya, ada Ibnu Qudamah memulai kitab ini dengan muqaddimah mantiqiyah, ada juga yang langsung masuk ke pembahasan usul fikih ya, jadi sejarahnya muqaddimah mantiqiyah ini pengantar ya, ilmu mantik, pengantar ilmu retorika untuk memahami kitab Raudhatun Nadhir ini. Muqaddimah mantiqiyah ini sendiri Ibnu Qudamah ingin menghapusnya ya, disebutkan dalam kitab-kitab beliau ingin menghapus Muqaddimah Mantiqiyah ini, tapi karena terlanjur kitab ini sudah masyhur dan menyebar sehingga beliau tidak jadi menghapusnya. Makanya di kebanyakan cetakan ya, Muqaddimah Mantiqiyah ini tidak diikut sertakan. Baik. Kemudian di antara syarah dari kitab Raudhatun Nadhir ini yang akan kita baca ini salah satunya itu adalah Kashfus Satir ini karya Burnu Al-Ghazi ya. Ada banyak syarah-syarah lain yang masyhur, misalkan Ithab Tawil Basair karyanya Syekh Abdul Karim ibn Ali An-Namlah rahimahullah. Begitu juga kitab Nuzhatul Khatir ya, syarah Raudhatun Nadhir kayak Abdul Qadir Badran ya. Dan juga ada kitab Fathul Wali An-Nasir ya, itu kitab yang apa namanya yang paling kontemporer yang mensyarah kitab Raudhatun Nadhir ini. Baik, itu sedikit ya sekilas tentang kitab Raudhatun Nadhir dan syarah yang akan kita baca yaitu kitab Kashfus Satir ini. Baik. Kita langsung halaman yang ke-10, halaman 10 karena halaman-halaman sebelumnya dari halaman 5 dan sampai halaman 9 itu mukaddimah dari penulis ya, apa namanya? Tamhidnya, prakata dari kitab ini. Baik. Di halaman 10 penulis mengatakan al-muqaddimat. Al-muqaddimat di sini menggunakan lafaz jamak karena memang di dalam Kashfus Satir ini akan beliau bawakan 3 muqaddimah. Ya, sebelum kita masuk ke dalam kitab ini, jadi masih jauh untuk membahas kitab nanti. Ya, kita akan mulai dengan membaca 3 muqaddimah. Muqaddimah yang pertama yang akan kita baca sekarang, Mabadi Ilmi Ushul Fiqh, tentang fondasi-fondasi dasar-dasar yang harus diketahui oleh setiap pembelajar ya ushul fikih. Kemudian di mukadimah yang kedua nanti kita akan membahas tentang perkembangan ilmu usul fikih dan metode-metode penulisan kitab usul fikih. Kemudian di mukadimah yang ketiga nanti kita akan membahas beberapa mustalahat, beberapa istilah-istilah ya, yang biasa digunakan dalam ilmu usul fikih. Ada juga nanti mustalahat kalamiah karena memang ya, erat kaitannya dengan ilmu usul fikih ya, yang mana istilah-istilah ini harus dipahami oleh setiap tulab ya, yang ingin mempelajari ilmu usul fikih.
Baik, kita mulai saja. Mukaddimah yang pertama, mabadi ilmi usulul fiqh. Kalau disebutkan kata mabadi, yang dimaksud dengan mabadi, jamak dari kata mabda, itu adalah pengantar, ya, pembuka, permulaan, ya, yang harus dipelajari sebelum kita mempelajari ilmu apapun. Jadi ilmu apapun itu ada mabadinya. Ya. Qalu qadiman. Para ulama mengatakan, ya, di dalam nazam mengatakan inna mabadi'a kulli ilmin asyarah. Ya, yang mengucapkan perkataan ini adalah Syekh Al-Allamah As-Sabban, Amr bin Utsman As-Sabban rahimahullah. Beliau mengatakan inna mabadi'a kulli ilmin asyarah. Di sebagian kitab dikatakan inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Ya, setiap ilmu itu, setiap cabang ilmu itu punya mabadi 10 jumlahnya. Ya, ada 10 mabadi, 10 hal yang antum harus ketahui. Antum mau belajar ilmu akidah, antum harus tahu 10 mabadi ini. Antum mau belajar ilmu fikih, antum harus tahu dulu 10 mabadi ini, ya, agar ya optimal apa yang bisa antum serap dari kitab tersebut. Taib. Mabadi yang pertama adalah al-haddu, kemudian yang kedua wal maudu'u, kemudian yang ketiga as-samarah. Ya. Al-haddu wal maudu'u tsumma as-samarah. Al-haddu bimana at-ta'rif, pengertian, wal maudu' tema secara umum, kemudian as-samarah buah dari mempelajari ilmu usul fikih ini. Jadi kita harus tahu pengertian ilmu usul fikih, maudu' ilmu usul fikih, dan buah dari mempelajari ilmu usul fikih. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Kita juga harus tahu mabadi yang keempat, fadluhu, keutamaan mempelajari ilmu ini. Wa nisbatun, dan penisbatannya, ya. Ilmu ini jika dinisbatkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, dia posisinya berada di mana. Wal wadi'u, kemudian peletaknya, siapa yang pertama kali meletakkan ilmu ushul fikih ini. Wal ismu, ya, al ismu, ya, nama dari ilmu ini apa, namanya apa saja. Ya, kemudian al istimdad, artinya dari mana ilmu ini diambil, sumber rujukan ilmu ini dari mana. Kalau ilmu fikih, ya, rujukannya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil. Nah, kalau ilmu ushul fikih kemana? Nah, kemudian hukum syari', kemudian apa hukum mempelajari ilmu ini? Ya, Allah mengatakan atau Nabi SAW mengatakan ilmu ini hukum pelajarinya apa, begitu. Baik. Kemudian masailu, ya, kemudian permasalahan-permasalahannya, bab-bab apa saja yang ada dalam ilmu ini. Ya, ini dia 10 mabadi yang harus diketahui sebelum mempelajari ilmu apapun. Di sini karena kita belajar ilmu ushul fikih, maka 10 mabadi ini berarti 10 mabadi dalam ilmu ushul fikih. Wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadzal syarafa. Sebagiannya mencukupi sebagian yang lain. Wa man daral jami', barang siapa yang mengetahui semua ini 10 mabadi ini, hadzal syarafa, dia akan mendapatkan kemuliaan. Nanti akan penulis bawakan 10 mabadi ini apa saja ditambah satu mabadi tambahan nanti. Baik, kita mulai mabda yang pertama. Mabda yang pertama tadi adalah al-haddu. Ya, Al-Allamah As-Sabban mengatakan mabadi yang pertama atau mabda yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu wa maknahu at-ta'rif. Makna ilmi usul fiqh wa hadduhu. Apa makna dari ilmu usul fikih dan pengertiannya? Nadhara al-ulama'u ila kalimati usulul fiqh min nahiyatain. Kalau kita ingin mengartikan apa itu ilmu usul fikih, apa pengertian ilmu usul fikih, ya, maka kita harus melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, min haitsu kauniha murakkabatan min kalimatain. Dari sisi bahwasanya kata usul fikih ini terdiri dari dua kata, usul dan fikih. Jadi kalau kita mau tahu apa itu ilmu usul fikih, ya kita harus tahu apa itu usul, apa itu fikih. Ya, kalau kita mau tahu apa itu pintu masjid, ya kita harus tahu apa itu pintu, apa itu masjid. Summa udhifat ihdal kalimatain lil ukhra. Ya, kata usul disandarkan kepada kata fikih. Wa hadha ma yusamma bit tarkibil idhofi. Ini yang disebut dengan tarkib al-idhofi. Jadi dalam ilmu lughah, tarkib itu ya totalnya ada 7. Ya, salah satunya adalah tarkib al-idhofi, mudhafun ilai, ada tarkib al-adadi, ada tarkib al-wasfi, dan seterusnya. Wala yufhamu ma'nal kalimataini ma'an illa ba'da ma'rifati makna kulli kalimatin minhuma ala infiradiha. Dan tidak mungkin kita memahami makna dua kata ini sekaligus tanpa mengenali makna masing-masing kata ini. Apa makna usul dan apa makna fikih. Wa hadha ma yusamma bi ta'rifi usulul fiqh bil ma'nal idhofi. Ini namanya pengertian usul fikih dari makna idhofinya. Ya.
Karena ilmu usul fikih terdiri dua kata, berarti harus tahu dulu dua arti kata ini. Baik. Ai qabla ja'li hadhil kalimati usul al-fiqh alaman wa laqaban ala hadzal ilmi al-ma'ruf. Jadi sebelum ilmu usul fikih ini dinamakan ilmu usul fikih, ya, maka kita harus tahu dulu apa arti kata usul dan apa arti kata fikih sebelum dia digunakan menjadi ya nama sebuah ilmu. Fanahnu idza nadarna ila anna hadhil kalimata usul al-fiqh murakkabatun min juz'aini tarkiban idhafiyan. Wa idza kana al-ismu murakkaban fala yumkin ma'rifatu ma'nahu illa ba'da ma'rifati ma'na juz'ai. Maka kalau kita lihat kata usul fikih ini dua kata dia, usul dan fikih. Maka harus kita tahu dua arti kata ini. Baik. Yang pertama usul. Kalimat usul madza ta'ni? Ma makna usul? Fil lughah jam'u aslin. Ya, dalam tinjauan bahasa al-usulu lughatan ya, jam'u aslin. Wa makna kalimat al-asal fil lughah asasus syai'. Yang disebut dengan al-asal dalam bahasa adalah ya, asasus syai'. Ya, disebutkan dalam mu'jam maqayisil lughah ya. Asal itu artinya asasus syai', pondasi sesuatu. Jadi kalau kita bikin bangunan, pondasi bagian bawahnya itu yang disebut dengan asalnya. Baik. Wa ma yubna alaihi ghairuhu sawa'an akana al-ibtina'u hissiyan am aqliyan am urfiyan. Baik. Jadi yang dimaksud dengan usul atau al-asal itu adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang hal lain itu dibangun di atasnya. Jadi dia menjadi dasar bagi hal-hal yang lainnya. Akanal ibtina'u hissiyan am aqliyan am urfiyan. Entah bangunan yang kita bicarakan di sini bangunan hissian, ya, bangunan yang zahir seperti rumah, masjid, gedung, sekolah, sebagainya. Am aqliyan atau abstrak dalam pikiran. Am urfiyan atau secara adat kebiasaan saja. Ya. Fal hissi ya kabatina isaqfi alal jidari awil baiti alal asas. Ya, al-ibtina al-hissi, bangunan yang hissi, yang zahir, yang nyata. Itu misalkan membangun atap di atas tembok ya, kita bikin rumah ya, ada pondasi, kemudian kita pasang tembok, kemudian kita taruh atap di atasnya. Nah, ini namanya al-ibtina al-hissi. Wal aqli kabatina il-hukmi alad dalil ya, ibtina yang sifatnya aqli, abstrak, yang hanya ada dalam alam ide saja, ya, semisal membangun hukum di atas dalil. Apa maksudnya membangun hukum di atas dalil? Ya maksudnya antum mendasarkan hukum itu kepada suatu dalil. Ya, jadi antum tidak sembarangan mengatakan ini halal ini haram, nah, tapi berdasarkan kepada dalil. Ya, wal urfi ya. Atau misalkan bangunannya bangunan urfi, misalkan bina ilmajaz alal haqiqah fi urfi al balaghiyin. Misalkan menurut urf kebiasaan ahli balaghah ya, misalkan mereka mengatakan al-majaz ya, adalah ini al-haqiqah ini. Jadi al-majaz alal haqiqah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal kalam itu adalah haqiqah, maka majaz itu dibangun di atas haqiqah. Ya, nanti akan ada juga pembahasan tentang al-majaz dan al-haqiqah di dalam kitab ini insyaallah taala. Baik. Waqila al-asal, ada juga yang mengatakan al-asal itu adalah al-muhtaju ilaih, sesuatu yang dibutuhkan. Wal fara' al muhtaj, sedangkan sebaliknya cabangnya ya, pondasinya itu muhtaj ilaih, cabangnya itu muhtaj namanya ya, muhtaj ilaih dan muhtaj. Wakila aslu syai' ma minhu syai', juga mengatakan asal sesuatu adalah ma minhu asy-syai' ya, apa yang darinya ya, sesuatu ya, maksudnya sesuatu yang lain berasal dari dia gitu. Baik. Wa amma makna kalimati aslin fi istilahil usuliyin fatutlaqu ala iddati ma'anin. Baik. Itu mana al-asal lughatan. Berarti ada beberapa pendapat tadi. Ya, yang pertama tadi apa? Asasus syai'. Kemudian apa tadi? Al-muhtaj ilaih. Kemudian ada yang ketiga aslu syai' ma minhu asy-syai'. Baik, itu secara lughatan. Adapun secara istilahan ada ya, beberapa makna kata al-asal itu. Yang pertama bimana ad-dalil ya, kalau kita katakan al-aslu fi hadhil mas'alah al-kitab wa sunnah bimana
ad-dalilu fi hadhil mas'alah al-kitab was sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan az-zina haram, ya, summa naqulu lahu, ya, mal asal fi dzalik, di mana mad dalil fi dzalik. Baik. Nah, yang kedua al-asal bi mana al-qaidah al-kulliyah. Al-qaidah al-kulliyah wa hiya qadiyatun kulliyatun min haitsu istimaliha bil quwwa ala juz'iyyati mawdu'iha. Apa itu al-qaidah al-kulliyah? Al-qaidah al-kulliyah itu artinya aturan pakem, ya, standar, ya, dalam berpikir. Ya, kaidah kulliyah itu artinya rumusan dasar yang harus ditaati. Ini adalah suatu aturan-aturan yang kulliyah, yang cakupannya luas, ya, dan mencakup, ya, pembahasan-pembahasan yang banyak di dalamnya. Waqad yuqalu al-qaidah al-mustamirrah wal mustashab. Misaluha ibahatul maitah lil muttar ala khilafil asal ay al-qaidah. Misalkan ada juga mengatakan al-asal itu artinya al-qaidah al-mustamirrah, ya, kaidah yang senantiasa terpakai, maksudnya kaidah yang baku, ya, yang tetap ada, yang harus ditaati, atau istilah lainnya mustashab. Contohnya ketika kita mengatakan boleh makan bangkai bagi orang yang, ya, yang dalam kondisi darurat, ya, ini namanya kaidah, ya. Kaidah aslinya berbunyi bangkai itu hukumnya haram, hurrimat alaikumul maitatu, ya, bangkai itu hukumnya haram, ya, tapi diperbolehkan bagi orang yang dalam kondisi darurat. Nah, maka, ya, ucapan tadi memperbolehkan memakan bangkai bagi orang dalam kondisi darurat itu ala khilafil asal, nah, menyelisihi asal atau menyelisih kaidah kulliyah, karena kaidah kulliyah mengatakan bangkai itu haram. Kemudian makna al-asal yang ketiga adalah ar-rajih. Apa itu ar-rajih? Ar-rajih artinya sesuatu yang as-sabiq ila dzihn, yang pertama kali tersampaikan ke dalam pikiran, yang dikuatkan oleh pikiran. Ketika antum ragu-ragu dengan sesuatu, ya, maka mana yang dikuatkan oleh pikiran antum itulah yang rajih. Ya, yang sebaliknya, yang lemah, yang dilemahkan, itu namanya al-marjuh. Ketika ditanya sama orang satu tambah satu berapa? Antum ragu-ragu 2 atau 3, tapi lebih condong kepada 2. Ya, Anda lebih condong 20%, 70% kepada 2, ya, 30% 3 gitu. Nah, maka, ya, yang rajih itu yang 2, ya, kemudian yang marjuh itu yang 3. Itu kalau dalam masalah adzan, ya. Jadi ar-rajih itu yang dikuatkan, ya, yang apa namanya? Itu yang lebih mendekati kebenaran. Sebaliknya al-marjuh itu yang jauh dari kebenaran. Kama yuqalu al-aslu fil kalam al-haqiqah. Ya, kalau kita mendengar suatu kalam, harus kita bawa kepada mana haqiqah terlebih dahulu sebelum kepada mana al-majaz, kecuali dengan adanya qarinah. Al-aslu baqa'un makana ala makan, atau ketika kita mengatakan al-asl yang rajih adalah baqa'un makana ala makana. Ya, sesuatu itu dibiarkan di atas hukum aslinya. Kalau tidak ada dalil yang mengatakan halal atau haramnya, maka hukum asalnya adalah mubah, misalkan dalam masalah makanan, misalkan. Kemudian makna al-asal yang keempat adalah bimakna as-surah al-maqisu 'alaiha, ya, gambaran yang dikiaskan dengannya. Kama yuqalu al-khamru aslun nabith bil hurmah. Ketika kita mengatakan khamar itu adalah asal dari an-nabith. Nabith artinya nabith itu adalah minuman keras yang dibuat dari bukan minuman keras apa. Jadi dia adalah kurma, ya, yang direndam, ya, dan memiliki efek memabukkan seperti khamar. Ya, maka ketika yang bertanya kepada kita, nabis itu hukumnya apa? Ya, karena dia memabukkan, maka hukumnya sama seperti khamar. Nah, maka khamar ini namanya as-surah al-maqisu 'alaiha. Ya, gambaran yang dijadikan sebagai kiasan, sebagai analogi. Ya, berarti, ya, tidak ada dalil yang terang-terangan mengatakan nabis itu haram, tapi kita bisa mengkiaskannya dengan khamar karena sama-sama memiliki sifat memabukkan. Ai hurriman nabidu qiyasan 'alal khamri fal khamru aslun wan nabidu far'un. Yang kelima, al-asal. Makna al-asal yang kelima adalah al-muhtaju ilai, kebalikan dari yang keberapa tadi? Yang ke satu, ya. Yang lugotan tadi, ya. Kebalikan dari yang lugotan tadi,
bahwasanya al-asal itu al-muhtaju ilaih wal fara' al-muhtaj. Misaluhu al-aslu fil hayawan ya al-ghidha ya. Al-aslu fil hayawan al-ghidha ya. Al-asal al-muhtaju ilaih, kemudian al-fara' itu al-muhtaj. Ketika kita mengatakan al-aslu fil hayawan al-ghidha bimana al-muhtaju ilaihi fi mas'alati al-hayawan al-ghidha. Baik. Kemudian yang keenam al-aslu bimakna al-mustashab. Secara istilah ketika kita temu di dalam kitab nanti al-asal kadang maknanya adalah al-mustashab. Apa itu al-mustashab? Yaitu baqa'un makana ala makana. Ya, menetapkan sesuatu di atas hukum aslinya. Wa ghairuha minal ma'ani, ya, mana-mana yang lain ada banyak sekali. Ya, mana-mana kata al-asal ini untuk lebih lengkapnya antum bisa rujuk ke dalam kitab Al-Kulliyat karangannya Abdul Baqa Ayyub Musa Al-Husaini Al-Kafawi ya rahimahullah taala. Baik. Wal ma'na al-aktsar istimalan wa huwa ar-raji' al usuliyyin li kalimatil asal huwa ad-dalil. Jadi ada 6 tadi ya. 6 makna al-asal ya. Yang pertama tadi ad-dalil, kemudian yang kedua tadi al-qaidah al-kulliyah atau al-qaidah al-mustamirrah, kemudian yang ketiga ar-rajih, yang keempat as-suratul maqisu 'alaiha, kemudian yang kelima apa tadi al-muhtaju ilaih, kemudian yang keenam al-mustashab. Baik, dari 6 makna ini yang paling rajih, yang paling sering disebutkan oleh para ulama adalah ad-dalil. Jadi kalau kita ketemu kata al-asal di dalam kitab-kitab para ulama nanti, kemungkinan besar maknanya adalah ad-dalil. Baik, sekarang kita sudah tahu arti kata usul atau al-asal, yang mufradnya. Sekarang al-fiqh, usul al-fiqh. Apa itu al-fiqh? Al-fiqhu lughatan, secara bahasa, fikih ya, adalah sesuatu yang menunjukkan atas idrakus syai' wal ilmu bihi. Ketika kita mengetahui sesuatu dan mengilmuinya. Taqulu faqihtul haditsa afqahuhu. Faqihtul haditsa bimana fahimtu al haditsa. Wa kullu ilmin bi syai'in fahuwa fiqhun. Ya, ketika antum mengilmui sesuatu berarti antum fikih, memiliki fikih terhadap sesuatu tersebut. Saya memiliki ilmu tentang ya, hukum sholat sunnah, ya, hukum sholat jenazah misalkan. Ya, berarti itu maksudnya saya memiliki fikih tentang masalah tersebut. Saya memiliki ilmu tentang talak, nah, berarti antum memiliki fikih tentang talak. Sumahtussa bidzalika ilmu syariah. Ya, kemudian dikhususkan istilah fikih ini hanya pada ilmu syariat saja. Ya, karena ilmu-ilmu dunia bukan pembahasan kita di sini. Baik. Contohnya misalkan penggunaan kata al-fiqh di mana al-faham fi qouli ta'ala fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Di surat An-Nisa Allah katakan fama li haula'il qaum la yakadun, mereka hampir saja mereka la yakaduna yafqahuna haditsan, memahami hadisan, percakapan, memahami kalaman. Wa qala subhanahu di surat yang lain, surat Al-Isra, Allah katakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ay la tafhamuna tasbihahum. Segala sesuatu itu bertasbih memuji Allah, tetapi manusia itu tidak mengetahui, tidak fikih terhadap tasbih mereka itu. Ya, dimana la tafhamun. Baik. Wal fiqhu aidan fahmu gharadil mutakallim min kalamihi. Yang disebut dengan fikih itu juga adalah fahmu gharadil mutakallim, memahami gharad ya, tujuan maksud dari orang yang berbicara ya, kalamnya maknanya apa ya. Ya, ini disebutkan dalam kitab At-Ta'rifatnya Al-Jurjani, sawa'un kana daqiqan am ghairi daqiqin. Jadi fikih itu memahami ucapan seseorang ya, baru antum dikatakan faqih terhadap ucapan seorang tersebut. Kalau antum paham maksud dari ucapan tersebut, entah pemahamannya itu dakik atau ya, pemahaman yang hanya sekedar sekilas saja. Wa amma makna kalimat fiqh fil istilahil fiqhi, adapun dalam ilmu fikih sendiri apa ini maksud dengan fikih ya, ya dihafalkan ini, huwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min al-adillati tafsiliyah. Fikih, ilmu fikih itu adalah ilmu bil ahkam syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syariat. Ya, berarti al-ahkam al-aqliyah tidak masuk di sini. Al-ahkam al-urfiyah, al-ahkam al-lughawiyah, ya, tidak kita membahas masalah akidah di sini, tidak membahas masalah aqliyah di sini, tidak membahas masalah lughah di sini, tapi kita membahas tentang al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-amaliyah,
yang berkaitan dengan amaliyah, berarti tidak berkaitan dengan aqdiyah, ya, tidak berkaitan dengan akidah, kepercayaan. Nah, jadi ilmu fikih itu adalah ilmu praktis, ilmu yang sifatnya praktek, ya. Nah, hukum-hukum syariat yang sifatnya praktek, yang praktikal. Al-muktasab yang diambil, yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Au huwa ma'rifatul ahkam syar'iyyati tsabitah li af'alil mukallafin allati tariquha al-ijtihad. Nah, juga bisa kita katakan bahwasanya ilmu fikih itu adalah ya ketika kita mengenali hukum-hukum syariat yang sabit, yang telah pasti, yang kokoh, li af'alil mukallafin, yang mana itu berkaitan dengan perbuatan hamba, allati tariquha al-ijtihad, dengan cara ijtihad. Jadi kita mengenali hukum-hukum itu dengan jalur ijtihad. Wa huwa ilmun mustanbatun birra'i wal ijtihad. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang mustanbat, yang diambil ya, dengan cara ra'i atau ijtihad. Wa yuhtaju fihi ila an-nadhari wat ta'ammul. Dalam ilmu fikih itu kita butuh yang namanya nazar, butuh namanya ta'ammul, butuh teori, butuh dipraktekkan, butuh teori, butuh pemahaman, ya, butuh tadabbur di situ. Walihada la yajuzu an yusamma Allahu azza wa jalla faqihan li'annahu la yakhfa alaihi syai'. Ya. Jadi fikih itu ada usaha untuk kita mendapatkannya. Itu dengan cara apa? Dengan ijtihad, dengan nazar, dengan ta'ammul, dengan menggunakan ra'i. Ya, itu namanya fikih. Apa yang kita dapatkan setelah melakukan ijtihad, itu namanya fikih. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak dinamakan faqih karena Allah tidak butuh ijtihad. Ya, tidak butuh nazar, tidak butuh ta'ammul, tidak butuh tadabbur, la yakhfa alaihi syai', karena segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Baik. Wa min huna na'lamu anna makna usul al-fiqh bi hadzal i'tibar huwa adillatul ahkam syar'iyyati tsabitati li af'alil mukallafin. Nah, maka dari sisi ini bisa kita katakanlah bahwasanya ilmu usul fikih itu berarti ya, adalah ilmu yang adillatul ahkam syar'iyyah, yang membicarakan tentang dalil-dalil hukum syariat yang pasti, yang kokoh. Ya, kalau ilmu fikih kan yang zanni, ya, li af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan hamba, ya, perbuatan mukallaf, ya, perbuatan kita maksudnya. Baik. Jadi itu beda antara ilmu fikih dengan ilmu usul fiqh. Nanti insya Allah akan ada lebih terperinci lagi akan dibahas apa perbedaan antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Kemudian juga nanti akan ada pembahasan perbedaan antara apa namanya ma'rifah dan al-ilm. Ya. Kenapa kita katakan di pengertian ini ma'rifatul adillah dan seterusnya, ma'rifatul ahkam syariah dan seterusnya. Kenapa nggak kita katakan ya, al-ilmu begitu. Nah, apa beda di antara keduanya itu akan kita bahas secara kala di kesempatan selanjutnya. Watakunu, sebelum kita tutup kita ambil satu paragraf lagi. Watakunu idhafatul fiqhi ila usul min idhafati syai' ila ma yukhadhu minhu fa innal ahkam syar'iyyah ma'khudatun min adillatiha. Baik, ketika kita mengatakan ya usul fiqh ya, itu berarti kita sedang melakukan penyandaran idhofah untuk nilai, menyandarkan usul kepada kata al-fiqh. Dan menyandarkan usul kepada al-fiqh ini adalah maksudnya kita menyandarkan sesuatu kepada ma yu'khadhu minhu, kepada sumbernya. Ya, kepada sumbernya. Kalau kita katakan fikih itu adalah dalil-dalil syariat, ya, maka ilmu usul fikih adalah ilmu yang diambil dari dalil-dalil syariat tadi. Ya, ilmu usul fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil syariat tadi. Gitu ya. Jadi penyandaran kata usul kepada kata al-fiqih itu penyandaran sesuatu kepada sumbernya, ya, atau kepada penyusunnya. Ya. Misalkan ketika kita seorang anak mengatakan ini uang bapak, ini uang bapak, itu berarti kata uang bapak itu penyandaran sesuatu kepada sumbernya. Dari mana sumber uang itu? Dari bapaknya. Ya, penyandaran sesuatu kepada pemilik atau kepada sumbernya. Ya, kurang lebih sama seperti penyandaran usul kepada kata al-fiqh. Baik. Itu pengertian ilmu usul fiqh bi'tibari ya
bi'tibarihi, ya, bi'tibari al-idhafi, ya. Itu berdasarkan makna idhafinya, ya. Makna usul fikih, makna dari ilmu usul fikih secara idhafahnya. Baru kemudian an-nahiyatu tsaniyah di sisi yang kedua, kalau kita ingin mengetahui makna ilmu usul fikih, kita harus memahami secara laqabinya. Ya, secara laqabi maksudnya apa? Ketika ada orang misalkan namanya Abdullah misalkan namanya, ya tidak perlu kita mencari tahu Abdu itu artinya apa, Allah artinya apa. Karena Abdullah dua kata yang sudah dijadikan satu untuk menamakan satu orang manusia. Sebagaimana kata usulul fiqh dijadikan, ya, dua kata ini dijadikan satu untuk menamakan satu ilmu, ya, ilmu tertentu yang beri nama usulul fiqh. Baik, wallahu taala alam, insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Ya, naktafi bihadzal qadar wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.